Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul materi politik dan pendidikan demokrasi. Saya sendiri Mirna Atika dan teman saya Nafara Khairatinisa dengan Niza Ulfia. Yang pertama ada politik demokrasi. Demokrasi merupakan sistem yang memberi perlakuan yang sama kepada seluruh anggota kelompok, baik kelompok mayoritas maupun minoritas. Ada 5 ciri-ciri sistem politik demokrasi menurut Baden Powell Jr. Yang pertama itu ada legitimasi pemerintah. Didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyat. Hukum tertingginya itu disusun atas apa yang dibutuhkan dan dikehendaki oleh rakyat tersebut. Dan juga ada yang kedua ada pengaturan yang mengorganisasikan perundingan untuk memperoleh legitimasi. Di mana ini pemilihan umum yang merupakan cara dalam sistem berlandaskan demokrasi untuk memilih dan menentukan suatu peraturan yang perundang-undangan maupun wakil rakyat yang dilakukan dengan persaingan yang adil dan jujur. Ada juga yang ketiga, sebagian orang dewasa dapat ikut dalam proses pemilihan sebagai calon untuk menduduki jabatan tinggi. Di mana kata dari sebagian orang dewasa ini yaitu orang-orang yang telah mencapai batas umur dan memenuhi syarat-syarat tertentu untuk ikut menjadi calon penjabat pemerintah. Dan yang keempat, masyarakat memilih secara rahasia dan tanpa ada paksaan. Biasanya ini di TPU ini bilik suara yang mana masyarakat untuk memilih calon pasangan yang akan dipilihnya, yang berdasarkan hati nurani masing-masing seseorang. Dan yang kelima, masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar seperti yang ada kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi, dan kebebasan pers, kebebasan berbicara. Berarti seluruh masyarakat ini berhak dan bebas dalam menyuarakan pemikiran dan pendapatannya itu lebih dikenal sebagai aspirasi. Selanjutnya, prinsip dari sistem politik demokrasi. Yang pertama ada pemerintah mayoritas. Jadi, segala keputusan ada di tangan rakyat yang mendominasi segala bentuk kebijakan di suatu negara, meskipun pemerintah yang mengaturnya. Selanjutnya, pemerintah berdasarkan hukum. Nah, jadi pemerintah berdasar hukum itu yaitu rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku. Selanjutnya, pemerintah berdasarkan dengan diskusi. Nah, jadi itu merupakan komunikasi yang dihadiri oleh beberapa orang untuk membicarakan atau memecahkan permasalahan. Selanjutnya, manajemen yang terbuka. Nah, jadi ketika ada konflik digelar terbuka sehingga seluruh personil tahu apa yang terjadi. Nah, selanjutnya pers yang bebas. Nah, jadi itu merupakan suatu pers yang memiliki wewenang yang tidak terlepas sesuai dengan apa yang akan dilakukan atau didasarkan pada program kinerjanya, tapi tetap harus berada pada jalur hukum yang telah ditetapkan.
Dan yang terakhir yaitu partai politik yang lebih dari satu yang mampu melaksanakan fungsinya. Jadi fungsinya itu yaitu salah satunya partai politik menjalankan tugas untuk menyalurkan berbagai pendapat dan aspirasi masyarakat pada pemerintah. Dan partai politik juga berusaha menyelesaikan konflik secara damai yang menjadi penengah dalam konflik. Selanjutnya, pendidikan demokrasi. Tujuan pendidikan demokrasi adalah untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan berperilaku demokratis. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, untuk selanjutnya ada reformasi di bidang pendidikan berkaitan dengan yang pertama kebebasan akademik, nomor 2 adalah pendidikan kebinekaan, nomor 3 civics, dan nomor 4 tantangan. Yang pertama ada kebebasan akademik. Kebebasan akademik diperlukan guna untuk mengembangkan demokrasi di lingkungan sekolah dengan cara interaksi dan kerjasama melalui sikap saling menghormati dan memperhatikan satu sama lain, berpikir kreatif, dan menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Sekolah yang demokratis harus mendorong dan memberikan kesempatan kepada semua siswanya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, merencanakan kegiatan, dan menjalankan kegiatan tersebut. Selanjutnya yang kedua ada pendidikan kebinekaan. Kebinekaan masyarakat Indonesia termanifestasikan dalam Bhinneka Tunggal Ika yang di dalamnya terdapat kehidupan pendidikan. Kurikulum yang menentukan pokok-pokok pembelajaran ditentukan secara nasional. Namun penjabaran dan implementasi ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan yang ada di daerahnya masing-masing. Pendidikan kebinekaan menghargai latar belakang siswa baik dalam hal sosial, ekonomi, budaya, dan perbedaan kemampuan. Yang ketiga ada civics. Di era Orde Baru, sekolah berupaya untuk menciptakan perilaku politik tertentu dengan mengimplementasikan pendidikan kurikulum kewarganegaraan yang mendasarkan pada disiplin yang kaku dan bersifat indoktrinatif. Berbagai kegiatan ekstrakurikuler dilakukan untuk mendukung terbentuknya perilaku politik tertentu. Bentuk pendidikan kewarganegaraan penuh dengan doktrin dan informasi yang tidak diperlukan mahasiswa. Maka awal proses reformasi mutlak diperlukan oleh reformasi pendidikan. Yang terakhir ada tantangan. Memperbarui pendidikan kewarganegaraan dalam jangka pendek akan menghadapi tantangan di sisa-sisa Orde Baru yang masih memiliki kekuatan di dunia pendidikan. Wujud nyata tantangan yang menghambat pendidikan di Indonesia adalah keinginan perilaku penguasa Orde Reformasi untuk mempertahankan sistem sentralisasi dan birokrasi yang berlebihan dalam dunia pendidikan. Fenomena ini memang tidak hanya muncul di Indonesia, akan tetapi juga muncul di hampir semua negara bekas komunis di Eropa Timur yang sedang mereformasi pendidikannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.